Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjabarkan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Dosen pengampu Bapak Dede Wahyu Firdaus, SPD, MPD. Anggota kelompok terdiri dari Ridania, Muhammad Hafiz, Dinda Niswa, Rika Amalia, dan Ari Prasetyo. Nama saya Dinda Niswa Nabila. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara sepanjang berdirinya kerajaan dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, kerajaan tersebut sempat dipandu oleh 12 orang raja. Di antaranya adalah raja pertama adalah Jayasinghawarman yang memerintah di antara tahun 358 hingga 382 Masehi. Dia merupakan seorang maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara sebab daerahnya diserbu serta ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Raja kedua adalah Dharmayawarman yang memerintah di antara 382 Masehi hingga 395 Masehi. Dia merupakan anak dari Purnawarman. Dia dipusarakan di tepi kali Chandrabaga. Namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Raja ketiga adalah Purnawarman yang memerintah antara 395 hingga 434 Masehi. Pada tahun 397, Purnawarman membangun sebuah bunda kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat dengan tepi laut dan dinamai dengan nama Sundapura. Raja keempat adalah Wisnuwarma yang memerintah antara 434 hingga 455 Masehi. Raja kelima adalah Indrawarman yang memerintah antara 455 hingga 515 Masehi. Yang keenam adalah Chandrawarman yang memerintah antara 515 hingga 535 Masehi. Lalu raja yang ketujuh Suryawarman yang memerintah antara 535 hingga 561 Masehi. Suryawarman bukan hanya untuk melanjutkan kebijakan politik yang telah didirikan oleh ayahnya dengan membagikan keyakinan lebih banyak kepada raja wilayah untuk mengurus pemerintahan itu sendiri, melainkan pula untuk mengalihkan perhatiannya ke wilayah bagian timur. Kedelapan adalah Kertawarman yang memerintah antara 561 hingga 628 Masehi. Kertawarman mewarisi sifat ayahnya yaitu Suryawarman yang telah wafat pada tahun 561 Masehi. Pada masa Raja ke-8 terjadi sebuah skandal besar saat Kertawarman menikahi Setyawati dari kalangan Sudra. Kondisi meningkat rumit karena Setyawati berpura-pura sedang hamil, sementara Kertawarman diketahui mandul. Untuk menutupi skandal ini, raja mengangkat anak angkat yaitu Brajagiri dari kalangan Sudra juga. Raja ke-9 adalah Sudawarman yang memerintah antara 628 hingga 639 Masehi. Raja ke-10 adalah Hariwangsawarman yang memerintah antara 639 hingga 640 Masehi. Raja ke-11 adalah Nagajayawarma yang memerintah antara 640 hingga 666 Masehi. Raja yang terakhir adalah Linggawarman yang memerintah antara 666 hingga 669 Masehi. Linggawarman digantikan oleh menantunya yaitu Tarusbawa. Linggawarman memiliki 2 orang putri. Putri sulungnya bernama Manasih yang telah menjadi istri dari Tarusbawa dan putri yang keduanya bernama Sobakancana yang telah menjadi istri dari Daputita yang Srijayanasa pendiri kerajaan Sriwijaya. Unsur religi Kerajaan Tarumanegara. Jadi, berdasarkan dari berita Fahian yang berasal dari Cina, bahwa di Tarumanegara terdapat 3 agama yang telah dianut. Ketiga agama tersebut yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan serta suatu sistem kepercayaan yang tidak begitu jelas namanya. Menurut dari Prasasti Tugu, hadiah yang diberikan sebanyak 1000 ekor sapi kepada para Brahman oleh Raja Purnawarman itu menunjukkan adanya suatu hubungan yang sangat erat dengan sistem kepercayaan Weda. Kemudian, begitu halnya dengan yang tertuang di Prasasti Ciaruten yang memiliki kedua telapak kaki Purnawarman yang mirip dengan kaki Dewa Wisnu. Di Prasasti Jambu, Purnawarman mirip dengan Indra yang telah dikenal sebagai dewa perang, sekaligus mempunyai sifat-sifat seperti dewa matahari.
Unsur kemasyarakatan. Unsur kemasyarakatan pada masa Kerajaan Tarumanegara ini sudah teratur rapi. Bisa dilihat dari upaya Raja Purnawarman yang selalu berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga mereka membutuhkan orang lain. Nah, dari sanalah muncul pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat. Sama halnya pada masa Kerajaan Tarumanegara. Mereka memiliki seorang raja yang dipercaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan ada kaum Brahmana yang dipercaya untuk memimpin upacara-upacara keagamaan karena dianggap lebih paham akan hal itu. Unsur peralatan dan teknologi. Pada masa Kerajaan Tarumanegara ini sudah dilakukan pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6.112 tombak atau sekitar 12 km yang diselesaikan pada 21 hari. Penggalian ini sangat berguna bagi masyarakat karena bisa digunakan sebagai sarana pengairan dan juga pencegahan banjir. Tidak hanya saluran Gomati saja, dalam Prasasti Tugu juga disebutkan bahwa ada penggalian saluran lain, yakni saluran Chandrabhaga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem mata pencaharian dari masyarakat Tarumanegara. Sistem mata pencaharian masyarakat Tarumanegara sudah dijelaskan dalam Prasasti Tugu mengenai bagaimana keadaan ekonomi, khususnya tentang mata pencaharian masyarakat penduduk Kerajaan Tarumanegara, yaitu dengan adanya pembuatan kali atau sungai yang mengalir ke perkampungan hingga bermuara ke laut. Adanya aliran sungai tersebut berguna untuk mengairi lahan-lahan pertanian masyarakat Tarumanegara, sehingga dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Tarumanegara itu yaitu meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan pelayaran. Tapi tidak hanya terpusat pada aktivitas itu saja, masyarakat Tarumanegara pun melakukan mata pencaharian di luar yang telah saya sebutkan, yaitu mereka juga melakukan kegiatan seperti perburuan, pertambangan, dan juga perniagaan. Oke, selanjutnya ada bukti-bukti mengenai adanya sistem mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Itu yang pertama ada pertanian. Di sini pertanian tersebut sudah dijelaskan dalam Prasasti Tugu bahwa pada masa itu dibuatlah sebuah aliran sungai yang melewati sekitar perkampungan, dan aliran sungai tersebut berguna untuk mengairi lahan pertanian masyarakat Tarumanegara. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan pun dijelaskan dalam isi dari Prasasti Tugu mengenai tentang adanya penghadiahan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Selanjutnya ada pelayaran. Pelayaran tersebut dijelaskan adanya bukti mengenai pelayaran yang dilakukan oleh Kerajaan Tarumanegara ke negara India dan Cina untuk menjalin hubungan akrab atau hubungan baik dengan kedua bangsa tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada perekonomian. Perekonomian yang saya maksud di sini yaitu seperti perburuan, perikanan, dan pertambangan. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan adanya berita Cina mengenai daerah Holing atau yang sekarang telah berubah menjadi daerah Jawa Barat, telah menghasilkan produk berupa kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Selanjutnya ada unsur bahasa. Mengenai bahasa yang digunakan pada masa Kerajaan Tarumanegara itu sangat bermacam. Tapi masyarakat pada masa itu untuk mempermudah interaksi sosialnya, mereka atau penduduk Tarumanegara menggunakan bahasa Sunda kuno. Tapi ada pula bahasa selain itu, yaitu bahasa Sanskerta dengan huruf Palawanya. Seperti yang sudah ada atau seperti yang telah dibuktikan pada penemuan-penemuan atau hasil peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu berupa prasasti yang menggunakan huruf Palawa.
unsur sistem pengetahuan Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Tarumanegara memiliki kebudayaan yang cukup tinggi teknologinya karena mereka sudah menguasai teknik penulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dengan cukup baik. Selain itu, mereka juga pandai membuat prasasti-prasasti dan bangunan untuk peribadatan yang bisa kita kenal dengan candi. Pada masa-masa selanjutnya, pendidikan dan pengetahuan berkembang lebih kompleks seiring berkembangnya pengetahuan, maka pendidikan dilakukan juga semakin berkembang. Pengaruh kebudayaan luar juga berperan penting dalam perkembangan dan pengetahuan. Perkembangan pendidikan pada umumnya di Indonesia menerima pengetahuan agama Hindu dan kebudayaan dari banyak negara tetangga seperti Barat. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna corak keindonesiaan pada agama Hindu. Pengetahuan gak spesifik dan corak satu ciri pendidikan pada periode Kerajaan Tarumanegara di Indonesia, yaitu aristokratis, di mana hanya diikuti oleh segolongan masyarakat, yaitu para raja dan bangsawan. Biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana. Di samping Adenosin dan Diaminase, juga Rul mengutus anak-anaknya pergi belajar ke guru-guru tertentu. Perkembangan pendidikan pada umumnya di Indonesia menerima pengetahuan agama Hindu dan kebudayaan dari banyak negara tetangga seperti Barat. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna corak keindonesiaan pada agama Hindu. Pengetahuan gak spesifik dan corak satu ciri pendidikan pada periode Kerajaan Tarumanegara di Indonesia, yaitu aristokratis, di mana hanya diikuti oleh segolongan masyarakat, yaitu para raja dan bangsawan. Biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana. Di samping Adenosin dan Diaminase, juga Rul mengutus anak-anaknya pergi belajar ke guru-guru tertentu. Selanjutnya adalah unsur kesenian pada masa Kerajaan Tarumanegara. Unsur kesenian pada masa Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi 3, yaitu seni religius, seni yang didasari kosmologis, dan seni anonim. Karakteristik seni rupa Kerajaan Hindu Tarumanegara. Budaya bangsa Indonesia dilatar belakangi pada masa Kerajaan Hindu didasari budaya prasejarah yang menampilkan adanya kesinambungan sampai masa Hindu di Indonesia. Budaya prasejarah melengkapi ungkapan seni budaya masa-masa selanjutnya. Hasil penelitian tersebut diungkapkan pada artefak-artefak seperti arsitektur, patung, relief, dan kriya. Yang pertama ada seni religius. Seni rupa Kerajaan Tarumanegara dilatar belakangi oleh pengaruh agama Hindu-Buddha di India. Dalam perkembangannya tidak mengikuti secara utuh dengan seni agama Hindu-Buddha secara keseluruhan, melainkan mengalami adaptasi dan pengolahan dengan dasar budaya serta agama asli di Indonesia. Selanjutnya, seni yang didasari kosmologis. Corak seni rupa di Indonesia tampil beda dengan seni Barat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pandangan kosmologis bangsa Indonesia berlainan dengan bangsa Barat. Selanjutnya, seni anonim. Kedudukan pada seniman Kerajaan Hindu di Indonesia terikat oleh peraturan agamis Hindu artisan dan tidak menampilkan kesenimannya secara mandiri. Seniman pada zaman itu tidak memunculkan dan membawakan nama mereka sendiri dalam karya-karyanya dan tidak pernah dipublikasikan penciptanya dalam peraturan agama Hindu. Beberapa peristiwa penting pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, menjadi salah satu kerajaan di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran agama Hindu. Yang kedua, menjadi salah satu kerajaan yang memiliki peninggalan prasasti sebagai peninggalan sejarah. Yang ketiga, nama Sundapura pertama kali dicetus pada zaman ini, yang sekarang yang kita kenal sebagai Sunda. Yang keempat, banyak penguasa daerah yang menerima kembali pemerintahannya sebagai hadiah karena telah patuh pada Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahannya Raja Candrawarman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.